Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Milati Izatila Eskom, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aplikasi Apotik. Sebelum kami masuk ke aplikasi kami, izinkan kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Helena Arielda dengan NPM 20143502598. Dengan saya Bayu Ade Rasatama dengan NPM 2021 4350 2587. Saya Hari Maulana Situmorang dengan NPM 2021 4350 2568. Dengan saya Kirana Finka Arfianti dengan NPM 2021 4350 2541. Dengan saya Lydia Umami dengan NPM 2021 4350 2585. Dengan saya Disti Dwi Lestari dengan NPM 2021 50 2557. Dengan saya Rajani Hafida dengan NPM 2021 4350 2566. Dengan saya Roni Niliati Silaban dengan NPM 2021 4350 2556. Jadi di sini saya akan menjelaskan tabel dari database apotik, yaitu ada karyawan, obat, pelanggan, penerimaan obat, retur obat, supplier, dan transaksi. Di sini saya akan menjelaskan 4 tabel data master, yaitu ada karyawan, data obat, pelanggan, sama supplier. Di sini kita masuk dulu ke tabel karyawan. Itu ada struktur yang dibutuhkan, itu ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, alamat email, dan nomor telepon. Selanjutnya di tabel obat, itu kita perlukan ada kode obat, keluhan, nama obat, jenis obat, kategori obat, stok, tanggal kadaluarsa, harga jual, dan deskripsi obat. Untuk ke tabel form master pelanggan, dibutuhkan beberapa field, yaitu ada ID pelanggan, nama, email, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Untuk yang form terakhir di data master yaitu supplier, field yang dibutuhkan di table supplier yaitu ada ID supplier, telepon, email, tanggal masuk, dan alamat supplier. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tabel-tabel dari transaksi. Ada tabel penerimaan obat. Di penerimaan obat, kita membutuhkan 10 field. Yang pertama itu ada ID penerimaan obat, nama supplier, jenis obat, merek obat, kategori obat, tanggal penerimaan, stok obat, harga, total harga, dan tanggal kadaluarsa. Dan untuk tabel selanjutnya itu kita mempunyai retur obat. Di dalam retur obat, kita mempunyai 7 field. Yang pertama itu ada ID retur, tanggal retur, nama obat, jumlah stok retur, tanggal kadaluarsa, nama supplier, dan nama karyawan. Untuk yang terakhir, kita ada tabel transaksi. Di sini, kita mempunyai 8 field, ada ID transaksi, nama pelanggan, tanggal transaksi, nama obat, jumlah, total harga, nama karyawan, dan metode pembayaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain data master. Ketika kita klik data master, dia akan menampilkan dashboard data master dan beberapa menu bar seperti data obat, data pelanggan, data supplier, data karyawan, dan ada juga tombol kembali. Di sini kita klik data obat, dia akan menampilkan navbar from data obat dan beberapa field, sama ada beberapa action seperti simpan, ubah, hapus, bersihkan, dan keluar. Nah, di bawah tombol action ini ada tabel data obat untuk menampilkan data obat yang sudah tersimpan di database. Lalu kita ke data pelanggan. Di sini menampilkan navbar from data pelanggan dan ada beberapa fieldnya seperti nama pelanggan, email, jenis kelamin, nomor telepon, alamat.
Dan di sini juga ada beberapa tombol action seperti simpan, ubah, hapus, bersihkan, dan keluar. Di bawah ini ada tabel data pelanggan untuk menampilkan data pelanggan yang sudah tersimpan di database. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dashboard data master. Di sini ada data supplier. Di sini juga ada navbar from data supplier. Di bawahnya ada beberapa field dan juga ada beberapa tombol action. Di bawah tombol action ada tabel data supplier yang sudah tersimpan di database. Kemudian di sini ada data karyawan. Di sini ada navbar from data karyawan. Di sini juga ada beberapa field, ada juga beberapa tombol action seperti simpan, ubah, hapus, bersihkan, dan keluar. Di bawah tombol action ada tabel from data karyawan yang sudah tersimpan di database. Ini saya akan melanjutkan tentang desain transaksi. Di sini ada dashboard transaksi dengan menu transaksi pembelian, transaksi retur obat, transaksi penerimaan obat. Kita masuk ke transaksi pembelian. Di sini terdapat navbar from transaksi. Di bawahnya terdapat tabel data dari database, terdapat field yang telah disebutkan oleh teman saya, dan beberapa tombol action seperti simpan dan bersihkan. Kita masuk ke transaksi retur obat. Di transaksi retur obat juga terdapat tabel yang telah tersimpan di database, serta field tanggal retur, nama obat, jumlah stok, tanggal kadaluarsa, nama supplier, nama karyawan, dan action simpan. Kita masuk ke transaksi penerimaan obat. Di transaksi penerimaan obat terdapat navbar transaksi penerimaan obat dan tabel yang telah diinput dari database serta nama field yang sudah disebutkan teman saya, dan action simpan dan bersihkan. Ya, jadi di sini saya akan membuat cara konfigurasi menggunakan Jasper Report. Yang pertama di sini saya klik kanan, kemudian saya langsung ke Report Wizard. Di sini ada layout. Di sini tampilan layoutnya saya memilih blank A4 landscape, kemudian saya next. Lalu untuk file name-nya saya kasih namanya coba. Kemudian saya next. Nah, lalu di sini ada connection. Jika kalau connection yang tidak ada, kita membuat baru dengan cara mengklik new. Kemudian saya memilih database JDBC connection, lalu saya next. Nah, di sini untuk database name-nya saya kasih nama contoh. Untuk JDBC driver-nya saya memilih MySQL. Yang ini. Kemudian saya JDBC URL-nya, database namanya saya ganti menjadi apotek. Kemudian saya username-nya saya kasih nama root. Baru saya save password. Tes dulu apa hasil database-nya sudah masuk atau tidak, atau sudah berhasil. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian saya save. Nah, lalu di sini saya desain query. Habis itu saya memilih datanya itu obat. Nah, baru sini saya oke. Sini saya next. Ini fieldnya saya tambahin dulu. Itu saya next lagi. Di sini juga saya next lagi. Nah, ini artinya file saya sudah berhasil. Di sini kita akan mengisi data-data, yaitu pertama data master, yaitu yang pertama kita akan mengisi data pelanggan. Nah, di sini nama pelanggannya kita masukkan, misalnya Kirana, kita masukin emailnya. Selanjutnya di sini jenis kelaminnya, karena kita menggunakan combo box, kita tinggal pilih dia laki-laki atau perempuan. Nah, di sini kita memilih perempuan. Selanjutnya kita masukin nomor teleponnya. Sini kita
nulis alamatnya. Nah, di sini kita simpan. Nah, di sini data-datanya berhasil disimpan. Bisa kita lihat pada tabel berikut ada tambahan data yaitu kerana. Nah, untuk kalau kita mau mengubah salah satu datanya, kita bisa ketik misalnya embun, kita ubah. Ini emailnya kita juga ubah. Nah, dia kita pilih lagi, dia perempuan. Nomornya juga kita ubah. Alamatnya juga. Nah, di sini kita pencet tombol ubah. Nah, datanya berhasil berubah. Kita bisa lihat di sini perubahan datanya. Ini ada Adisti yang tadi dari data embun jadi Adisti. Nah, untuk menghapus salah satu datanya, kita pencet salah satu data yang ada pada tabel berikut ini. Terus kita tekan hapus. Kita klik yes. Nah, di sini datanya berhasil hapus. Nah, untuk membersihkan data-data yang ada pada field tersebut, kita pencet bersihkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada data supplier. Yaitu ini kita masukkan nama suppliernya siapa. Misalnya PT Kimia Farma. Kita masukkan nomor teleponnya juga. Email suppliernya. Di sini kita tanggal masuk. Di sini tanggal masuk suppliernya ini kita masukkan di sini. Dia masuk tanggal berapa? Jadi kita pilih suppliernya. Ini kita simpan. Nah, data suppliernya berhasil disimpan di sini. Nah, kita lakukan buat mengubah datanya. Sini misalnya ada perubahan pada data supplier yang ini, misalnya entah nomornya yang berubah, kita rubah di sini. Nah, tanggal masuknya juga kita rubah. Alamatnya juga kita rubah. Nah, ini kita pencet ubah. Nah, data-datanya berhasil diubah. Nah, buat menghapus, sama kayak tadi kita pencet pada tabel, salah satu tabelnya. Kita pencet ubah. Hapus. Oke, datanya berhasil dihapus. Nah, untuk membersihkan data-data ini yang ditulis di sini kita cukup pencet bersihkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam data karyawan. Sini kita akan memasukkan nama karyawan. Nah, pada combo box ini ada dua pilihan, yaitu laki-laki atau perempuan. Yang kita pilih laki-laki. Jabatannya juga menggunakan combo box, yaitu dia seorang apakah apoteker, teknisi farmasi atau kasir, ataupun manajer apotek. Nah, di sini kita pilih dia jadi teknisi farmasi. Nah, emailnya kita bikin. Kita masukkan nomor teleponnya. Nah, kita pencet simpan. Data karyawannya berhasil disimpan. Nah, untuk mengubah salah satu data karyawannya, kita pencet salah satu tabelnya, terus kita ganti.
Nah, kita pencet ubah, datanya berhasil diubah. Nah, untuk salah satu menghapusnya lagi, kita pencet tabelnya, kita hapus, datanya berhasil dihapus di sini. Nah, untuk membersihkannya, kita bersihkan seperti biasa, klik bersihkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pengisian data-data seperti data master, data obat. Sebelum kita mengisikan data obat, kita akan mengisikan data transaksi untuk penerimaan obat. Yang pertama, kita pilih nama suppliernya. Misalkan yang tadi sudah diisikan oleh teman saya, Kimia Farma. Lalu jenis obatnya misalkan salep. Lalu merek obatnya misalkan. Lalu kategori obatnya adalah antibiotik. Tanggal penerimaan stok obat itu di tanggal 5 di hari esok dengan jumlah 20. Lalu harga misalkan 2.500. Di sini ketika kita masukkan stok dan harga satuan dan total harga ini akan secara otomatis ditambahkan sesuai stok yang ada yang kita beli. Lalu di sini ada tanggal kadaluarsa, kita masukkan tanggal kadaluarsa ini di bulan lalu di tanggal 13. Lalu simpan data. Baik, kita akan tambahkan klaster obat. Di sini ada nama obat, kita pilih dari tadi yang kita sudah inputkan dari penerimaan obat, yaitu Bodrex. Dan di jenis obat, kategori stok obat kadaluarsa, dan harga ini sudah otomatis terisi karena kita ngambil data yang ada di penerimaan obat tadi. Di sini kita tinggal masukkan harga jualnya, misalkan kita dijualnya itu di harga 3.000. Lalu deskripsi obatnya itu sebelum. Lalu kita tambahkan data. Di sini akan otomatis ditambahkan sesuai apa yang ada di tabel penerimaan obat sebelumnya. Lalu kita kembali lagi ke tabel transaksi, yaitu transaksi pembelian. Di sini kita akan mengisi nama pelanggan, misalkan Kirana. Lalu di tanggal hari ini, pilih obat yang kita pengen untuk check out ataupun dibeli, yaitu Bodrex. Lalu di sini masukkan jumlah 5. Dan di sini pun sama seperti tadi, dia harga satuan itu sudah muncul dari data obat, data master obat. Lalu total harga ini dikalikan jumlah yang dibeli. Lalu di sini pilih karyawan, misalkan Maulana, pembayaran adalah tunai. Lalu kita simpan data. Di sini ketika sudah terjadi transaksi pembelian, ketika nanti kita buka data master, di data obat, Bodrex sudah berkurang stoknya, yang tadi sebelumnya 15 menjadi 10. Lalu kita lanjutkan ke transaksi retur obat. Di sini kita masukkan tanggal retur di tanggal hari ini. Dan di sini pilihan nama obat ini sudah otomatis. Misalkan ada obat yang sudah melewati batas hari ini. Sekarang kan di tanggal 4, dia akan yang muncul hanya obat-obat yang sudah kadaluarsa ataupun yang lewat dari hari ini. Misalkan di sini ada Bodrex. Di sini akan muncul kadaluarsa yang ngambil dari data master obat, dan nama supplier ini diambil dari data penerimaan obat. Di sini kita pilih untuk nama karyawannya, yaitu misalkan ada Maulana, lalu simpan. Ketika sudah berhasil disimpan, di sini di data obat pun sudah langsung otomatis terhapus data sebelumnya. Data Bodrex sudah tidak ada karena sudah otomatis terhapus dari data form obat ini. Lalu kita lanjut untuk ke laporan. Di sini kita bisa mencetak laporan stok data obat. Di sini kita cetak untuk data obatnya, yaitu ketika klik di sini kita akan bisa melihat ataupun bisa mencetak laporan data obat kita. Lalu di laporan penjualan pun sama, dia bisa mencetak laporan pembelian, lalu kita bisa print. Lalu di sini ada laporan retur obat, dia bisa ngeprint juga sesuai apa data yang ada di data masing-masing database. Yang terakhir ada laporan penerimaan obat. Di sini kita sudah sesuai data yang ada di database. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata baik diucap maupun disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.